Oke, baik, di sini saya akan mengaplikasikan bioscare pada hewan ternak kambing yang ada di Agro Tekno 44 ini. Di sini saya akan menggunakan bioscare 44 untuk 3 liter air, yaitu dengan 25 ml air ini bioscare. Kita tuangkan. Untuk satu tutupnya yaitu 5 ml. Tutup botol bioscare. Setelah itu diaduk hingga merata. Merata dikasihkan. Pengaplikasian bioscare ini dilakukan setiap sore supaya kambingnya bisa tumbuh lebih besar dan lebih berisi badannya. Dan ini juga mengandung protein atau kalsium untuk bagi pertumbuhan kambing. Dan bioscare ini bisa dicampurkan ke pakannya dengan cara diciprat-cipratin. Oke guys, kita akan kasih makan ikan lele. Ya, kita akan mengasih ikan lele ini kita menggunakan bios 44. Ini bios 44 ini dibuatnya menggunakan air 1 liter, lalu dikasih bios 44 sebanyak 10 ml. Lalu untuk kasih makan ikannya kita semprotkan di sini dulu guys. Semprotkan jebakannya ini jangan terlalu basah. Gunanya biar perut ikannya tidak menggembung kalau memakai bios 44 ini. Lalu hasilnya dia akan gendut dan lebih besar daripada yang tidak memakai bios 44. Kayak gini guys contohnya, jangan terlalu basah. Sekarang kita akan mengasih makan ikannya. Panennya 3 bulan kalau memakai bios. Kalau tidak memakai bios bisa 4 bulanan. Lalu kasih makan ikan lele ini 3 kali sehari dari pagi itu dari jam 8, lalu siang sama malam. Kalau siang itu dari jam 2, kalau malamnya dari jam 8 malam. Hari ini kita akan melakukan pengecekan pH pada kolam bioflok ini. Nah, ini kan pH airnya cukup rendah. Kita akan melakukan pengurusan kolam dan pengaplikasian bios 44 pH net. Setelah ditambahkan air ini, kita akan melakukan aplikasi bios 44 pH net. Tadi pH-nya kisaran 4,5, kita akan tambahkan sebanyak 20 gram. Ini sudah ada takaran. Cukup disebar dan bisa juga dilarutkan terlebih dahulu. Kita melakukannya secara disebar. Kemudian kita tunggu kurang lebih 30 menit untuk melihat pH-nya kembali, dan kami akan pengecekan pH-nya kembali. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, kita akan melakukan pengecekan air kembali. Tadi kan pH airnya ada di kisaran 4,5. Sekarang mari kita cek kembali. Ya, setelah dipengecekan ini sekarang pH airnya 7,31, dan ini pH net dapat membuktikan meningkatkan pH air. Baiklah, hari ini kita akan aplikasi bios 44 pH net, yang dimana ini kita aplikasikan di lahan yang baru diolah. Nah, jadi yang lahan emang baru sudah diolah, kemarin baru sudah diolah. Nah, untuk bahan-bahannya kita di sini ada bios 44 pH net. Ini yang ukuran 1 kilo yang besar, dan juga dia ada yang kemasan kecil, dia hanya beratnya 50 gram. Nah, yang selanjutnya pH tanah. Nah, ini alat untuk mengukur pH tanah. Jadi sebelum diaplikasikan pH net bios 44 ini, kita akan cek pH tanahnya terlebih dahulu. Setelah kita cek, sebelum dan sesudah pemakaian ini akan kita lihat hasilnya nanti. Nah, untuk yang di gelas ini pH net.
yang sudah kita pindahkan dari sini, kita pindahkan di dalam gelas. Nah, untuk cara pengaplikasiannya kita lanjut ke lapangan. Setelah itu tadi, ini kita mau aplikasi ke lahan, ke lapangan. Jadi untuk dosis yang kita gunakan yaitu 20 gram. 20 gram itu setara dengan 2 sendok datar. Ini tangkinya sudah kami isi air 15 liter. Setelah sudah dimasukkan, kita aduk rata. Baik, saat ini kita sudah berada di lapangan yang baru diolah yang saya bicarakan di awal tadi. Nah, untuk sebelum aplikasi Bios 44 pH-nya tadi akan kita cek terlebih dahulu pH-nya. Langsung saja kita cek pH-nya. Kita cek di sini. Untuk pengukuran itu sampai ke yang warna kuning itu sampai tenggelam habis. Jadi kita tanamkan di dalam tanah. Udah habis, baru kita tunggu nanti pH-nya berapa. Ternyata pH-nya di angka 5,5. Di angka 5,5. Baiklah, setelah kita cek pH-nya tadi sudah kita dapat di angka 5,5. Nah, saat ini kita akan melakukan aplikasi secara langsung. Nah, nanti untuk hasilnya naik di angka berapa itu kita lihat hasilnya nanti. Kita melakukan aplikasinya. Untuk penyemprotannya nggak usah terburu-buru, perlahan aja, yang penting rata basah semua. Jadi untuk nozzle yang kami pakai ini nozzle yang spray yang mata 5. Kalaupun yang mau lebih bagus sebenarnya pakai mata kocor yang mata 1. Dia yang sistemnya kocor bukan embun. Nah, tapi yang kami pakai ini yang sistem embun. Tujuannya memakai yang embun ini biar lebih rata ini menyebar. Kalau yang kocor itu dia kan cuma satu arah. Nah, kalau ini kan bisa kiri kanan depan belakang kena semua ini. Jadi itulah alasan kami kenapa memakai yang mata 5. Jadi setelah aplikasi ini nanti kurang lebih 5-10 menit kita tunggu biar cairan ini meresap dulu ke dalam tanah. Nanti kita akan cek pH-nya jadi angka berapa. Jadi setelah kita aplikasi Bios 44 pH-nya tadi, sekarang kita akan mengecek pH-nya. Tadi yang awal kita dapatkan itu pH-nya di angka 5,5. Nah, untuk tahu hasil selanjutnya kita lihat pH sekarang. Ini kita tunggu sama seperti tadi. Untuk penggunaannya ini sampai ke logam kuningnya tenggelam. Kita tunggu 2-3 menit. Setelah 2-3 menit kita tunggu, ternyata yang awalnya pH-nya ini 5,5. Setelah kita aplikasikan pH net Bios 44 ternyata naik di angka 6,5. Sebelum aplikasian dan sesudah aplikasi itu naik 1 angka. Bisa dilihat di sini. Ini pH-nya 6,5. Nah, jadi untuk kesimpulannya yang bisa kita ambil, nah apabila ada lahan-lahan yang emang baru sebelum ditanam ataupun yang baru diolah, itu alangkah baiknya mencoba Bios 44 pH net yang udah terbukti bisa menetralisirkan ataupun memperbaiki pH tanah serta air. Ini sebenarnya untuk di air juga bisa, karena kita ini uji cobanya langsung ke lapangan secara terbuka. Di air juga bisa. Jadi air asam itu bisa kita netralkan ataupun bisa kita naikkan pH-nya. Setelah itu untuk hal lain, kita kan ini rencana mau buka tanam jagung. Nah, sedangkan kita tahu jagung itu untuk yang pH dibutuhkan itu di angka 5,8 sampai 6,5. Nah, itu tadi kalau yang untuk pH di awal tadi 5,5 itu berarti masih kurang. Nah, makanya kita aplikasikan pH net supaya dia bisa memenuhi pH yang dia inginkan. Jadi kebutuhan jagung itu pH-nya 5,8 sampai 6,5. Nah, setelah kita aplikasikan tadi terbukti dapat hasilnya itu di angka 6,5. Nah, di angka 6,5 berarti kan sudah memenuhi untuk kriteria menanam jagung. Baik, di sini saya akan mengaplikasikan Bios 44 DC. Di sini tujuan untuk mengaplikasikan Bios DC 44 untuk sebagai zat pengurai untuk kesejahteraan hara bagi tanaman dan memperbaiki fisik tanaman. Di sini melakukannya dengan dosis untuk 15 liter tangki digunakan 5 tutup atau 50 ml. Karena nggak ada mengadut jadi selesai sedikit biar merata. Baik, untuk aplikasinya disemprot
hingga merata dan terlihat basah supaya cepat untuk meresap ke tanah. Di sini kesimpulannya kita bisa menggunakan Bios 44 DC untuk pratanam yang akan kita tanam. Dan untuk hasilnya nanti bisa kita lihat setelah panen nanti. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.